Oke, selamat pagi adik-adikku semua, mahasiswa semester 3 ya. Jadi perkenalkan saya Putu Hendri Wesa Sudipa. Saya dosen baru, paling muda mungkin di lab mikrobiologi. Jadi masih fresh. Jadi saya akan mencoba mengajar tentang pewarnaan bakteri. Jadi supaya tidak ribet, pewarnaan bakteri itu apa sih? Jadi saya akan mencoba mengajar secara simpel-simpel saja, poin-poinnya saja. Nanti karena di belakang akan ada tugas untuk mengerjakan pewarnaan sesuai kelompok. Nanti saya jelaskan tugasnya seperti itu. Oke, kita mulai saja. Eh, jadi itu nama saya, Putu Indonesia Sudimpa. Jadi saya tamatan di sini. Saya tamat tahun 2012. Kebetulan dokter hewan dan S2-nya barengan wisudanya. Oke, jadi bakteri dan jamur kalian mungkin sudah dapat penjelasan sebelumnya oleh uh, dosen yang sebelumnya, mungkin Pak Suarjana atau Pak Dekan atau Pak Tondo mungkin ya. Jadi apa itu bakteri atau apa itu jamur? Sering dengar tapi kalian mungkin nggak tahu seperti apa bentuknya dan morfologinya mungkin kalian nggak tahu seperti apa. Oke, kita lanjut saja ke slide berikutnya. Nah, jadi ada pewarnaan negatif, positif, dan khusus. 3 tipe yang paling atas ya, paling utama dari teknik pewarnaan bakteri itu. Nanti saya jelaskan ke belakang apa saja yang negatif itu apa, yang positif itu apa, khusus seperti apa. Jadi pembagiannya seperti ini, yang negatif, positif, dan khusus. Jadi pewarnaan positif itu dibagi menjadi 2, sederhana dan diferensial. Kemudian pewarnaan khusus itu pewarnaan spora, flagella, untuk jamur dan fungi. Jamur itu terdiri dari 2 ya, ada yeast atau ragi dan kapang atau kamir. Jadi dia agak berbeda sedikit struktur morfologinya. Kemudian juga untuk rickettsia dan nucleus. Oke, jadi tujuannya apa sih mewarnain bakteri? Ngapain sih ribet banget kita mewarnain bakteri? Yang pertama kita untuk memudahkan untuk melihat di mikroskop. Lalu kemudian untuk memperjelas ukuran dan bentuknya jelas. Kemudian melihat struktur luar dan struktur dalam bakteri itu. Apakah dia memiliki flagella, apakah tidak. Kemudian ukurannya sebesar apa, bentuknya seperti apa. Karena bentuk sangat memegang peranan. Kita mengidentifikasi bakteri untuk ke belakangnya. Ini bakteri apa sih bentuknya kayak gini gitu. Oke. Lalu lanjut kita ke pewarnaan yang pertama yaitu pewarnaan negatif. Jadi tujuannya untuk mewarnai kapsul bakteri ya. Jadi bukan bakterinya yang kita warnai, tapi latar belakang atau objek gelasnya. Jadi kita memakai alat-alat atau warna-warna yang ditolak oleh kapsul bakteri atau bakteri itu sendiri. Sehingga warna itu akan malah memberikan warna ke latar belakangnya, backgroundnya, bukan bakterinya. Contoh yang bisa kita pakai adalah Dry India Ink Nigrosin Maneval Stain. Ingat ya. Jadi supaya kalian nggak salah jawab kuis nanti. Oke, jadi warna-warna itu tidak akan bisa menembus bakteri dan malah akan mewarnai background dari objek gelas sehingga lebih mudah kita melihat di mikroskop. Biasanya untuk mempelajari morfologi saja, untuk bentuk, ukuran, dan susunan. Tapi di sini, di FKH, Udayana, agak jarang kita pakai ini. Kita biasanya menggunakan pewarnaan gram. Itu nanti di belakang saya jelaskan, tapi supaya kalian tahu bahwa pewarnaan negatif itu ada, pewarnaan positif itu ada, nanti biar kalian nggak bingung, oh Dry India Ink itu pewarnaan apa, supaya kalian tahu. Siapa tahu kalian nanti kuliah lanjut di luar, kalian bisa belajar lebih jauh di sana. Jadi tujuannya adalah untuk mewarnai background bakteri itu atau objek gelas itu tanpa merusak karakteristik aslinya. Jadi nggak akan berpengaruh pada bakterinya. Biasanya digunakan pada bakteri Spirulina, Spirochetes, dan sebagainya. Tadi seperti dibilang tadi untuk melihat kapsul ya. Karena ada beberapa bakteri yang memiliki kapsul. Caranya gampang, jadi objek gelas kita tempelkan warna, lalu kita slide. Mungkin kalian sudah praktikum fisiologi ya untuk membuat ulas darah. Mirip-mirip seperti itu, jadi sangat mudah dilakukan. Ini materinya ada di WASE, jadi kalian bisa pelajari. Jadi mewarnai, tapi sebelumnya kita taruh bakteri dulu yang jelas.
bakteri itu dulu kita taruh, kemudian zat warna kita letakkan, baru kita slide supaya mewarnai background dari bakteri itu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi backgroundnya yang terlihat berwarna, bakterinya akan tetap seperti itu. Jadi bentuk bakterinya terlihat batang ya ini ya. Jadi ada beberapa bentuk bakteri, ada batang, kapsul, spiral, dan sebagainya. Ini contohnya, contoh pewarnaannya. Nah, ini juga contohnya, jadi mewarnai kapsul ya, bakteri dan kapsul. Bakterinya tidak terwarnai, kapsulnya terwarnai, atau backgroundnya yang terwarnai. Ini contoh. Jarang kita pakai di sini. Kemudian yang pewarnaan positif, yang pewarnaan sederhana. Nah, ini menggunakan bahan pewarna ion organik dan ion anorganik, sehingga membuat ikatan yang kuat di bagian dalam sel bakteri, sehingga akan sulit untuk dicuci atau dihilangkan. Contohnya karbonfluksin dan polikrom methylene blue, atau kita biasa sebut methylene blue. Ini gampang-gampang, sederhana ya, gampang ya. Pewarnaan positif itu maksudnya bakterinya diwarnai, bukan backgroundnya. Kalau negatif, backgroundnya. Kalau positif, bakterinya atau agennya kita warnai. Nah, contohnya yang pertama, dilute karbonfluksin. Jadi untuk pemeriksaan Campylobacter, dysentery pada babi, dan foot rot pada domba. Contoh-contoh bakterinya seperti itu. Jadi kalau kalian mau identifikasi bakteri, itu kalian harus sudah curiga dulu, ini bakteri apa sih? Patogenesa bakteri ini apa sih? Jadi kalian, oh ini kayaknya Campylobacter. Jadi nggak mungkin kalian pakai pewarnaan negatif, kalian pasti pakai dilute karbonfluksin untuk mewarnai benar nggak ini bakteri ini gitu. Jadi sebagai mikrobiologis kedepannya mudah-mudahan sukses semua. Jadi kalian harus mengetahui apa sih bakteri ini penyebabnya, apa sih yang sering menyebabkan penyakit ini. Jadi kalian sudah curiga, jadi kalian kayak detektif mengumpulkan bukti-bukti ya. Walaupun kalian sudah tahu ada targetnya siapa-siapa saja atau suspeknya siapa-siapa saja. Baru kita breakdown atau kita filter berdasarkan pemeriksaan-pemeriksaan seperti pewarnaan salah satu contohnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi filamen merah, Fusobacterium. Jadi simpel-simpel saja. Ini contohnya ya. Mirip-mirip sih memang warnaan itu. Karena itu yang membedakan hanya bakterinya saja. Ini mirip dengan pewarnaan gram. Kalau warna ungu dia biasanya gram positif. Nah, ini mirip warnanya. Tekniknya yang berbeda dan untuk bakteri spesifik. Nah, ini polychrome methylene blue biasanya untuk antrak, untuk Bacillus anthracis. Jadi bentuknya, warnanya akan biru, dan karena antrak Bacillus kan, Bacillus anthracis, basil bentuknya batang, jadi dia akan warna seperti ini. Ya, berwarna biru ya. Dan ada kapsul pink ya. Hati-hati kalau pakai antraks nih. Kalau udah curiga antraks ya harus benar-benar hati-hati. Oke, ini contoh warnanya ya. Nah, pewarnaan positif yang kedua itu diferensial. Jadi kombinasi warna ya. Jadi nanti akan ada beberapa warna yang menunjukkan berbagai karakteristik bakteri yang kita akan lihat. Jadi memiliki kaitan dengan perbedaan kimia antar sel. Tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan yang jelas, karena diferensial untuk melihat perbedaan dari tiap-tiap bakteri, ada yang gram negatif, ada positif. Bakteri ini, bakteri itu. Biasanya menggunakan 2 pewarna atau lebih. Itu ciri-cirinya. Contohnya pewarnaan gram, Ziehl-Neelsen, dan Giemsa. Yang paling sering dipakai di sini sampai kalian koas mungkin pewarnaan gram ya. Ziehl-Neelsen mungkin nggak begitu. Giemsa mungkin kalian sudah sering dengar untuk pewarnaan di histologi ya. Nah, ini meme aja. Jadi pewarnaan gram itu diawali oleh kristal violet, kemudian ditambah iodin, kemudian ditambah oleh etanol, dan paling terakhir adalah safranin. Ini safranin yang membunuh semua. Oke, jadi gram ini banyak, kita bisa lihat pewarnaannya untuk apa banyak bakteri kita bisa warnai, dan membagi bakteri itu secara garis besar ada 2, gram positif dan negatif. Dan ini sangat penting digunakan untuk diagnosa ya. Jadi Streptococcus, Staphylococcus, dan sebagainya, Enterobacter itu bisa terwarnai oleh pewarnaan gram.
Jadi ada warna ungu dan merah. Gram positif itu biasanya ungu dan merah itu adalah gram negatif. Kemudian warna utamanya kristal violet yang memberikan warna ungu karena violet, dan safran ini akan memberikan warna merah untuk si bakteri. Ini tergantung pada dinding ya. Jadi yang membedakan gram positif dan negatif itu perbedaan di dinding saja. Dinding bakteri ada yang dindingnya tebal, peptidoglikan, ada yang lipid, jadi lemak. Jadi itu yang negatif. Kalau spesimen biasanya yang kita pakai adalah organ. Misalnya kalian nekropsi organ yang mengalami perubahan, itu yang dipakai untuk diambil sampelnya untuk ditanam ya, untuk diwarnai. Secara garis besar sebenarnya nggak sulit membedakan bakteri itu. Ada dua saja, gram positif dan gram negatif. Kalau dia gram positif, dia kokus, larinya pasti Staphylococcus atau Streptococcus. Kalau Bacillus, mungkin Bacillus anthracis, Listeria monocytogenes, Clostridium, dan sebagainya. Yang paling sering muncul ya di hewan. Kemudian kalau gram negatif, Enterobacter pasti. E. coli, Proteus, Shigella, Citrobacter, itu dari bakteri Enterobacter ya. Grup-grupnya itu. Makanya saya bagi dua supaya kalian bisa melihat, oh sebenarnya bakteri itu saja, nggak banyak gitu. Mungkin kalau khusus jadi perlu pemeriksaan lebih lanjut. Tapi secara umum yang paling sering muncul adalah bakteri-bakteri ini aja. Itu aja yang bikin masalah gitu. Nah, cara pewarnaannya, jadi di sampel, di sini kita lihat. Jadi sampel kita taruh, lalu kita warnai kristal violet, kemudian kita basahi atau ditambahi iodin, kemudian lalu kita cuci dengan alkohol. Nanti yang memiliki lipid atau lemak itu akan luntur, baru kita warnai dengan safranin. Secara garis besar, kristal violet itu akan mewarnai semua bakteri dulu, kemudian iodin untuk meningkatkan warna kristal violetnya. Dan dalam hal ini ditahan sama gram positif yang memiliki dinding lebih tebal. Kemudian alkohol akan mencuci warna semua itu, termasuk juga dindingnya si gram negatif. Nah, pada akhirnya gram negatif akan diwarnai oleh safranin, sehingga mewarnai seluruh gram negatif akan menjadi warna merah. Nah, ini contoh dindingnya. Ini dindingnya. Jadi perbedaannya seperti itu. Jadi kalau warnanya ungu, dia gram positif. Kalau warnanya merah, dia gram negatif. Membedakan dinding itu. Jadi penggunaan pewarnaan plus alkohol untuk melarutkan dindingnya si gram negatif supaya bisa terwarnai oleh safranin pada akhirnya. Ini contohnya beberapa. Ini mungkin campur aduk sampelnya, jadi nggak homogen. Harusnya homogen satu sampel saja, mungkin kokus supaya bagus. Ini contoh saja ya. Nah, ini yang bagus, ini Streptococcus. Jadi kokus berbentuk rantai, jelas banget diagram positif karena berwarna ungu. Kemudian berikutnya pewarnaan Ziehl-Neelsen. Ini khusus untuk yang tahan asam, yang lapisan lemaknya lebih tebal daripada gram negatif yang biasa. Contohnya Brucella, Nocardia, Calamdophila, mungkin saya dengar juga. Tapi untuk ini jarang kita lakukan di sini karena Brucella kalau nggak salah Bali masih bebas Brucella. Ini supaya kalian tahu saja. Oh ya, TBC juga bisa. Mycobacterium bovis dan avium bisa. Kalau kalian curiga itu, lebih baik menggunakan Ziehl-Neelsen supaya lebih bagus warnanya daripada gram negatif. Nah, ini contoh bakterinya. Kalau cara-cara pewarna sih rata-rata sama ya. Jadi dengan kabel fungsin dulu, lalu dibilas, kemudian alkohol, kemudian lagi dimetilen dengan air suling, dibilas lagi dengan air suling, lalu dikeringkan, lalu diperiksa di mikroskop. Gampang-gampang saja sih cara pewarnaan. Nanti teknisnya nanti mungkin di praktikum bisa kita lihat. Ini secara teori saja. Lalu yang tahan asam akan berwarna merah dan tidak tahan asam akan berwarna biru. Nah, ini step by step-nya nanti bisa dilihat. Gampang kok, tapi rata-rata mirip-mirip cara pewarnaannya. Jadi nggak sulit menurut saya. Oke.
Nah, ini kenapa dia akan berwarna merah? Karena dia menyerap karbon warna fusin, dan kemudian pada saat pemanasan, dinding selnya akan banyak menyerap lemak, sehingga pewarnanya akan lebih terserap. Kemudian pada saat suhunya normal lagi, dia akan menutup lagi dinding selnya, lalu diwarnai dengan metilen. Nah, yang membedakan adalah itu ya, jadi harus dipanaskan dulu supaya terbuka dindingnya, baru diwarnai untuk memberikan warna yang berbeda pada yang bahan asam dan tidak. Ya, di situ ada tambahan khusus. Nah, ini contohnya pewarnaan nokardianya. Jadi biru ya, ya tidak tahan asam, ya. Warna biru. Ya. Kalau yang tadi kayaknya, ada contoh. Nah, ini dia contohnya. Jadi merah tahan asam, yang biru tidak tahan asam. Jadi semuanya terwarnai gitu. Jadi kita bisa lihat, oh yang ini koloni. Harusnya sih sebaiknya kalian homogenkan dulu koloninya. Jadi nggak koloni ngawur kalian ambil. Jadi kalian bisa tahu apakah dia satu koloni kan bentuknya kalian sudah pasti melihat secara makroskopis. Jadi satu koloni itu aja diambil. Jadi kalian bisa lihat, oh ini tahan asam atau tidak. Kalau dia merah semua, berarti dia tahan asam. Tapi kalau dia biru semua hasilnya, berarti dia tidak tahan asam. Kalau ini kan campur ya. Yang mana bakteri yang akan kalian lanjutkan pemeriksaan kan agak susah. Jadi di awal setelah di enrichment atau ditanam di media umum, kalian pisahkan atau kalau bisa dihomogenkan dulu bakterinya. Sehingga akan menghasilkan satu warna saja, merah atau biru. Sehingga lebih mudah untuk pemeriksaan yang lanjutannya. Kemudian Giemsa, antrak juga bisa diwarnai di situ, Mycoplasma. Teknik saja ya, teknik yang berbeda. Contoh warnanya ungu dan biru gelap. Nah, ini pewarnaan Giemsa, jadi ungu aja kayaknya warnanya dia yang paling sering, atau biru. Untuk melihat morfologi yang lebih detail lagi biasanya Giemsa. Mewarnain sel juga bisa pakai Giemsa ya. Ini salah satu contoh supaya kalian tahu, oh Giemsa bisa dipakai warnain bakteri juga, bukan hanya sel histologi. Nah, kita masuk ke pewarnaan khusus. Pewarnaan khusus ini dia untuk melihat bagian-bagian tertentu dari bakteri, misalnya sporanya, flagellanya, jamur juga masuk di sana ya, nukleusnya dan sebagainya. Nah, beberapa bakteri kan ini membentuk spora ya, seperti Bacillus, Anthracis, dan Clostridium. Jadi seperti itu ya, jadi spora itu sistem pertahanan tubuh yang bisa terwarnai oleh pewarnaan khusus. Lanjut, jadi cukup besar dalam bentuk biasa, sangat tahan. Ini karakteristik spora itu. Nah, yang biasa dipakai untuk mewarnai adalah malasid green ya, malasid green 5%. Jadi sel vegetatif itu juga bisa diwarnai warna merah hasilnya, dan spora akan berwarna hijau. Jadi spora akan terlihat. Jadi kalian bisa tahu, oh ini bakteri yang membentuk spora nih kalau kalian pakai pewarnaan ini. Jadi ada beberapa metode, yaitu Schaefer-Fulton dan metode Dorner. Sama menggunakan malasid green dan safranin. Intinya menggunakan malasid green ya. Kalau metode Dorner dia pakai karbon fusin dan nigrosin. Ini beberapa contoh caranya, mirip-mirip semua ya. Jadi dipanaskan dulu dengan pewarnaan tertentu, kemudian dibilas, lagi diwarnai, safranin ya terakhir, untuk melihat perbedaan warna yang terjadi. Juga sama, pertama harus diambil sampel dulu, drop, kemudian diletakkan di air mendidih, lalu pakai nigrosin. Ini metode Dorner ya, metode Dorner kalau salah ya, metode Dorner dia menggunakan nigrosin dan karbon fusin ya. Yang tadi ini metode Schaefer-Fulton. Oke, contohnya seperti ini di slide. Nah, ini berapa hasilnya. Endospora dia akan berwarna biru, dan sel vegetatif itu akan berwarna merah. Yang B juga sama mirip. Jadi kalau kalian nemuin ini di bakteri,
dengan setelah mewarnai dengan melastik green dan ataupun metode Dorner itu, oh ini kemungkinan bakterinya membentuk spora antara Clostridium atau Bacillus. Ini kayaknya sih Bacillus karena dia bentuk batang ya, Bacil. Clostridium juga batang sih. Mungkin kalian bisa lanjutkan ke pemeriksaan infik atau pemeriksaan lanjutan lainnya untuk lebih menegaskan bakteri apa sih ini. Lalu flagella, seperti flagella yang kita tahu dia kan menggunakan flagella itu digunakan untuk bergerak ya. Jadi ada beberapa bakteri memiliki flagella untuk bergerak. Jadi ada metode Gray kita pakai dan metode Leveson. Jadi pewarnaan ini menggunakan ultraviolet sebagai pewarna utama, kemudian ada tambahan asam tannik dan aluminium kalium sulfat sebagai mordan. Lalu kristal violet akan membentuk endapan sekitar flagel sehingga meningkatkan ukuran nyata flagel. Jadi intinya menunjukkan flagella itu seperti apa sih bentuknya. Nah ini contohnya, jadi letakkan bakteria, lalu kita biarkan mengering, lalu dengan menggunakan mordan, warnai dulu dengan mordan, lalu cuci, kemudian panaskan dengan air mendidih, lalu cuci lagi atau basahi lagi dengan air, lalu digoyang-goyang, biarkan menguap lagi warna itu, maka flagellanya akan terlihat jelas seperti gambar di samping. Nah, pewarnaan jamur sebenarnya sih jamur gampang-gampang saja diwarnai dengan methylene blue atau crystal violet sudah bisa terwarnai. Tapi ada beberapa cara yang saya dapat dari textbook, mungkin bisa saya jelaskan sekarang di sini. Jadi kalau yang biasanya kalau kalian dokter hewan, kalian meriksa jamur itu biasanya dengan cara menempelkan daerah yang memiliki jamur itu dengan selotip, lalu tempelkan di optik gelas, lalu kita warnai dengan kristal violet biasanya yang sering saya lihat di dokter hewan praktek itu dengan kristal violet atau methylene blue. Jadi akan jelas bentuk jamurnya seperti apa. Nah, jadi jamur itu secara besar ada 3 bentuk sebenarnya. Ada fruiting bodies, ada yeast, dan kamir. Jadi fruiting bodies itu jamur yang biasa kita makan. Jamur yang di dagang-dagang di warung-warung itu fruiting bodies. Itu nggak kita pelajari di dokter hewan, di dokter hewan. Kemudian yang kedua adalah yeast. Yeast itu ragi. Jadi jamur yang memiliki susunan selnya yang satu. Jadi sederhana. Kalau dia kamir atau kapang, atau mold, itu lebih kompleks lagi. Itu yang berbeda ya. Jadi ada 3 itu. Jadi bisa kita warnai dengan kristal violet dan iodin bisa. Jadi tampilannya akan seperti ini. Ini Candida ini termasuk yeast ya, atau ragi. Karena dia selnya cuma satu. Bentuknya bulat-bulat gitu aja. Bisa diwarnai dengan pewarnaan gelap. Nah, dengan cotton blue juga bisa. Biasanya paling sering sih pakai cotton blue untuk yang yeast atau mold yang agak kompleks sedikit susunan selnya. Jadi pewarnaannya mirip-mirip dengan pewarnaan gram. Kita akan melihat morfologinya, hifanya gimana, septanya gimana, mycelium atau sporangiumnya gimana. Nanti kalian dapat jamur setelah ini mungkin. Ya. Jadi ini lebih kompleks lagi susunan morfologinya dibandingkan dengan yang tadi si Candida ya. Ini Aspergillus. Di textbook itu masing-masing jamur atau ini mold ya, termasuk mold itu beda-beda tampilan bunganya, bisa dibilang bunganya ya conidianya, conidiopornya beda-beda, hifanya berbeda. Jadi bisa diidentifikasi dengan melihat contoh-contoh yang ada di textbook. Kalau seperti ini bentuknya dia pasti Aspergillus. Cuman mungkin spesiesnya mungkin lebih perlu pemeriksaan lebih jauh. Kemudian pewarnaan rickettsia. Pewarnaan rickettsia ini seperti kita tahu, pewarnaan rickettsia itu apa sih? Jadi dia apa ya? Dia bakteri yang agak aneh sedikit. Jadi dia mendekati virus,
tapi dia bakteri gitu. Kurang lebih nanti kalian dapat rickettsia ya, nanti diajari oleh Pak Sadi kalau nggak salah. Jadi kita pewarnaannya perlu khusus juga. Jadi dia tidak begitu bagus dengan diwarnai dengan Gram, tapi dia kadang-kadang pakai Giemsa atau Jimenez. Jimenez ini yang paling sering dibahas atau digunakan untuk pemeriksaan rickettsia ya. Dia sebenarnya sih memiliki gram negatif, dinding gram negatif, cuman dia tidak memiliki flagella. Nah, ini cara Jimenez. Jadi sampel, lalu kita warnai dengan Jimenez, cuci, lalu dengan Malacid Green, cuci lagi dan melihat di mikroskop. Jadi tampilan rickettsia seperti ini. Ya, unik sekali rickettsia ini, nanti kalian bisa dapat di pelajaran berikutnya. Tampilannya seperti ini. Nah, ini kalau tadi itu pakai Jimenez stain, kalau ini kita pakai pewarnaan Giemsa. Tampilannya seperti ini. Cara pewarnaannya pun sama dengan Giemsa yang tadi, cuman objek sampelnya yang kita lihat yang berbeda. Nah, rickettsia akan berwarna dark blue, yang akan dilindungi oleh atau mengelilingi host cell. Jadi intraseluler kalau nggak salah dia. Jadi agak mirip dengan virus ya, jadi obligat intraseluler. Nah, kalau nukleus ini agak susah sih diwarnai ya, karena nukleus saya juga sempat diskusi sama teman-teman, agak susah kita melakukan ini karena buat apa kita bisa melihat nukleus sel gitu, kecuali kalian mau penelitian lebih lanjut. Tapi paling nggak kalian tahu, oh ada pewarnaan khusus nukleus, biasanya menggunakan Giemsa dengan metode Fulgen atau Robino. Jadi tampilannya yang saya dapat sangat singkat, cuma segini saja. Mirip-mirip juga dengan persiapan sampel, kemudian diwarnai, kemudian dicuci dengan air sama-sama saja. Lalu kita menggunakan Giemsa, lalu kita lihat dengan pewarna di bawah mikroskop sehingga kita melihat nukleus sel. Nah, dari semua itu, yang paling sering kita pakai, seperti saya bilang tadi, adalah pewarnaan Gram ya. Nah, ini. Karena Gram di bakteri itu cukup mewakili dari sekian banyak bakteri yang sering membuat masalah di hewan. Kalaupun kalian ingin mewarnai jamur, itu agak susah. Numbuhin jamur aja perlu waktu yang lama. Jadi tanpa diwarnai pun, kalian pewarna sederhana pun jamurnya sudah kelihatan seperti apa. Jadi saya tekankan lagi, pewarnaan Gram ini tolong diingat, sangat penting dan akan kalian pakai nanti pada saat koas ya, sampai koas kalian pakai itu. Jadi itu mata kuliah tentang teknik pewarnaan bakteri dan jamur. Tugasnya, jadi kalian membagi membagi semua kelas ini, ada 4 kelas, itu membagi menjadi 8 ya, kalau nggak salah 8 ya, 8 sesuai dengan teknik pewarnaan yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 ya, membagi menjadi 8 pewarnaan. Jadi silahkan bagi, jumlahnya terserah berapa, yang jelas ada 8 kelompok dari angkatan ini, angkatan kalian ini. Ada 8 kelompok, masing-masing silahkan diundi, Korti yang undi, siapa dapat pewarnaan flagella, siapa dapat pewarnaan positif atau pewarnaan diferensial, siapa yang dapat pewarnaan negatif. Nah, kalian bikin paper sesuai dengan pembagian materi itu. Ya, nanti jelasnya di WASA ada. Jadi kalian bisa cek WASA, ada kuis juga di situ. Sehingga nanti itu dikumpul dan itu akan menjadi nilai yang cukup besar buat kalian. Oke, itu saja.